Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Wahid. Sebutan Gus Dur dikarenakan lahir di lingkungan pesantren. Gus adalah kependekan dari kata bagus, yaitu sebutan yang sering diberikan kepada anak seorang kiai sebagai bentuk penghormatan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap penegakan hak asasi manusia, HAM, pembela kaum minoritas. Sosoknya yang penuh teka-teki dan kontroversial sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, NU, sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibunya bernama Hajah Sholehah merupakan putri Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri pesantren Denanyar Jombang, Jawa Timur. Kakek Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur dari sanad ibunya merupakan Rais Aam di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, sebagai pengganti posisi Kiai Haji Wahab Casbullah. Tahun 1949, ayah Gus Dur diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama sehingga keluarga Wahid Hashim pindah ke Jakarta untuk memasuki suasana yang baru. Setelah kepindahannya di Jakarta, berbagai tamu dari berbagai kalangan bertamu ke kediaman Wahid Hashim. Hal itu menjadikan Gus Dur menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Sejak kecil Gus Dur sudah terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengemban tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama, NU. Sekitar bulan April tahun 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri pertemuan Nahdlatul Ulama, NU, dengan mengendarai mobil. Akan tetapi di tengah perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Sebagai tokoh panutan para masyarakat Indonesia, Gus Dur sangat dihormati oleh banyak kalangan karena pengabdiannya kepada masyarakat, demokrasi, dan Islam toleran. Riwayat pendidikan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Setelah lulus dari sekolah dasar, SD, pada tahun 1953, Gus Dur dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta. Untuk masuk ke sekolah menengah ekonomi pertama, SMEP, Gowongan, sekaligus menetap di pesantren Krapyak. SMEP merupakan sekolah formal yang dikelola oleh Gereja Katolik Roma. Sekolah tersebut banyak menggunakan kurikulum yang sekuler, dan dari sekolah tersebut Gus Dur pertama kali belajar bahasa Inggris. Karena Gus Dur merasa kurang leluasa aktivitasnya selama berada dalam dunia pesantren, akhirnya Gus Dur meminta pindah ke kota dan menetap di rumah Haji Junaidi yang merupakan salah seorang pimpinan lokal Muhammadiyah sekaligus orang yang sangat berpengaruh di SMEP. Rutinitas kesehariannya setelah sholat subuh Gus Dur berangkat mengaji ke Kiai Haji Maksum Krapyak. Pada siang harinya, Gus Dur sekolah di SMEP dan malam hari Gus Dur ikut berdiskusi dengan Haji Junaidi dengan anggota Muhammadiyah yang lain. Untuk meningkatkan belajar bahasa Inggris, Gus Dur tidak hanya sebatas memahami buku-buku yang berbahasa Inggris. Akan tetapi berusaha menggali informasi dari berbagai mancanegara dan aktif mendengarkan siaran radio Voice of America dan BBC London. Saat seorang bernama Sumantri, guru SMEP, mengetahui Gus Dur pandai bahasa Inggris, Sumantri memberinya buku berjudul What is to be Done. Pada saat yang sama Gus Dur telah mengenal Das Kapital Karl Marx, filsafat Plato, Thales, dan lain-lain. Tamat dari sekolah tersebut Gus Dur melanjutkan pendidikan ke pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah pimpinan Kiai Haji Chaudhary. Gus Dur pun dikenal dengan ritual-ritual sufi yang mistik dengan bimbingan kiainya. Dari situlah Gus Dur sering melakukan ziarah ke kuburan-kuburan para wali yang keramat di Pulau Jawa. Pada saat di pesantren, Gus Dur tidak pernah lupa membawa koleksi-koleksi bukunya sehingga membuat para santri yang lain heran melihat buku-buku bacaannya. Tak hanya itu, Gus Dur pun mulai menunjukkan kemampuannya dalam hal berbicara dan humor yang membuat santri lain terhibur dengan gaya bicara dan sifat humorisnya. Dalam kehidupannya di lingkungan pesantren, ada sebuah cerita yang menarik dari sosok Gus Dur. Pada saat acara imtihan yang diselenggarakan sebelum puasa Ramadan, acara tersebut bertujuan untuk menyambut kelulusan para santri yang telah selesai menempuh pendidikan. Gus Dur membuat konsep yang berbeda dari acara-acara sebelumnya. Acara imtihan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan terlalu formal dan kaku.
Gus Dur menyediakan konsumsi serta hiburan rakyat seperti tarian tradisional, gamelan, kuda lumping, jatilan, dan masih banyak lagi. Padahal di dalam dunia pesantren, hiburan rakyat semacam ini tidak biasa dilakukan atau dianggap tabu. Acara tersebut terselenggara atas ide Gus Dur di pesantren Tegalrejo. Setelah menghabiskan waktunya selama 2 tahun di pesantren Tegalrejo, Magelang, kemudian berpindah kembali ke Jombang dan menetap di pesantren Tambak Beras hingga Gus Dur berusia 20 tahun. Di pesantren Tambak Beras, Gus Dur menjadi ustadz sekaligus menjadi ketua keamanan di pesantren milik pamannya yaitu KH Abdul Fattah. Saat usianya 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuju Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Setibanya di Mesir, Gus Dur merasa kecewa karena tidak dapat langsung melanjutkan ke kampus Al-Azhar karena harus masuk ke Madrasah Aliyah dahulu. Di luar kegiatan kampus, Gus Dur antusias untuk mengunjungi makam keramat para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri Jamaah Tarekat Qadiriyah, dan Gus Dur pun banyak mendalami ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi yang merupakan pendiri aliran tasawuf yang banyak diikuti oleh jamaah NU. Gus Dur sebagai Presiden RI keempat. Setelah jatuhnya era Soeharto, banyak partai politik baru terbentuk. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik. Pada Juli 1998, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena menyadari bahwa partai politik merupakan satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik, pemerintahan. Gus Dur akhirnya menyetujui pembentukan parpol yang kemudian diberi nama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat menjadi Ketua Dewan Penasihat. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Kemudian pada Juni 1999 partai PKB beraliansi dengan PDIP dikarenakan tidak memiliki kursi mayoritas penuh. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah yang berisi partai-partai politik Muslim. Poros Tengah ini mencalonkan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden. Hal ini tentu saja merubah komitmen terhadap PDIP. Pada 7 Oktober 1999, Gus Dur secara resmi dinyatakan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Sebagai Presiden Indonesia keempat, Gus Dur menjadi figur perekat berbagai komponen bangsa yang saat itu sedang terkoyak.